Eliano Reinders ganti posisi jelang hadapi Jepang. Dua striker timnas Indonesia kepergok ribut jelang gabung skuad Garuda. Laman resmi Serie A jadi sorotan usai sebut JIJS pemain Belanda. Martin Paes diperkirakan tiba di tanah air malam ini. Kevin Dix akui bahagia jelang sumpah WNI. Ujung tombak timnas Jepang dikonfirmasi absen lawan Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua striker timnas Indonesia ribut di lapangan sebelum laga timnas Indonesia versus Jepang. Hal itu terjadi dalam laga panas antara Persis Solo dan PSS Sleman pada minggu kemarin. Dua bintang muda timnas Indonesia yaitu Hoki Caraka dan Ramadan Sananta terlibat cekcok yang sempat memanaskan suasana. Ribut adu mulut keduanya terjadi pada menit ke-73 setelah terjadi pelanggaran keras. Untungnya, situasi tersebut dapat diredam oleh rekan-rekan satu timnya. Usai pertandingan, Hoki Caraka buka suara mengenai insiden tersebut. Pemain muda berbakat ini menegaskan bahwa perselisihan itu hanyalah hal biasa yang sering terjadi dalam dinamika sebuah pertandingan. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya dan Sananta sudah berbaikan dan tak ada masalah di antara mereka. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan dampak insiden ini terhadap performa timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Sintayong tentu berharap agar insiden ini tidak mengganggu fokus para pemain jelang laga krusial menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Nama Eliano Reinders kembali menjadi sorotan. Hal ini lantaran adik dari Tijani Reinders ini dikategorikan sebagai pemain depan saat PSSI mengumumkan namanya masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi. Eliano Reinders kembali mendapat kesempatan dipanggil oleh Sintayong. Sebelumnya, ia juga dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina, tapi dikategorikan sebagai pemain belakang. Ia juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kanan saat melawan Bahrain. Kini namanya dikategorikan sebagai pemain depan. Jika benar demikian, ada keuntungan jika Sintayong memasang Eliano Reinders sebagai winger di timnas Indonesia. Musim ini Eliano memang masih cukup jarang mendapatkan kesempatan bermain di PSS Zwolle, tapi ketajaman Eliano tidak bisa dipandang remeh. Kemampuan dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia menghadapi Jepang yang kini punya skema 3-4-3. Memperkuat sisi sayap akan sangat krusial bagi timnas Indonesia. Eliano bisa jadi salah satu solusinya. Selain menempatkannya di winger untuk menyerang, ia juga bisa diinstruksikan untuk membantu pertahanan dengan meredam pemain lawan dari sektor sayap. Sejauh ini Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger untuk menyerang bisa membuat lawan sulit menebak taktik timnas Indonesia. Selain belum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, adik dari Tijani Reinders itu juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Sintayong di timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, JIJS merupakan pemain andalan klub Serie A Italia yaitu Venezia. Musim ini dia telah tampil 9 kali di Liga Italia dan sekali di Coppa Italia. JIJS sendiri resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Republik Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember 2024. Pemain kelahiran Merlo, Belanda itu memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya dari jalur ibu. Setelah memperoleh status WNI, JIJS melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat menjamu Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Saat itu dia berhasil membantu tim Garuda menang 1-0. Total, dia sudah 7 cap bersama tim Garuda dan menyumbangkan 1 gol. Terkini, nama JIJS kembali masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun ada hal yang menjadi sorotan publik tanah air. Ya, meski sudah berstatus WNI, JIJS masih tercatat sebagai pemain Belanda dalam situs resmi Serie A. Dalam laman resmi tersebut tertulis biodata sang pemain mulai dari tanggal lahir, posisi, hingga kewarganegaraan. Terlihat bendera Belanda masih terpampang di biodata JIJS.
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain terbaiknya termasuk Martin Paes. Baru-baru ini Martin Paes terpantau tengah menjalani penerbangan ke Jakarta, Indonesia yang diunggah di Instagram pribadinya pada Selasa pagi. Kiper berusia 26 tahun itu memamerkan foto dirinya sedang berada di pesawat sambil menyertakan emot ikon pesawat dan bendera merah putih. Hal itu menandakan sang kiper FC Dallas tersebut dalam perjalanan menuju Jakarta, meski belum diketahui pasti apa yang akan dilakukannya di Indonesia. Sebab anggota Esko PSSI Arya Sinulinga sebelumnya menyebutkan timnas Indonesia baru akan kumpul di Jakarta 5 hari sebelum melawan Jepang alias sekitar 10 November mendatang. Namun melihat agenda klub Martin Paes yaitu FC Dallas yang tak mempunyai jadwal pertandingan lagi, membuat Martin Paes memutuskan untuk terbang ke tanah air lebih awal. Diprediksi, Paes ke Indonesia untuk melakukan liburan terlebih dahulu, mengingat jadwal pertandingan timnas Indonesia masih sangat lama. Kedatangan Paes ke Indonesia juga tentu disambut meriah pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Paes pasti mempunyai waktu yang cukup untuk pemulihan jelang menghadapi Jepang di laga perdana. Jika melihat unggahan Martin Paes yang diupload tadi pagi, diprediksi Martin Paes akan tiba di Indonesia malam ini. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix kembali membuktikan ketajamannya bersama FC Copenhagen dalam lanjutan Liga Denmark. Jelang menjalani sumpah warga negara Indonesia, Kevin Dix berhasil mencetak gol saat timnya ditahan imbang Silkeborg dengan skor 2-2. Ketegangan memuncak saat laga memasuki injury time babak kedua. FC Copenhagen memperoleh kesempatan penalti yang sukses dimanfaatkan oleh Kevin Dix. Gol ini menambah kepercayaan diri Kevin Dix yang tengah bersiap untuk menjalani sumpah warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Hasil ini juga menempatkan FC Copenhagen di peringkat ketiga Liga Denmark, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen. Meski kemenangan gagal diraih, performa Kevin Dix yang impresif menjadi modal berharga bagi perjalanan karir di Liga Denmark, serta potensi kontribusinya bagi timnas Indonesia nantinya. Kevin Dix diharapkan segera merampungkan proses naturalisasi agar bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Komisi 10 DPR RI sudah mengumumkan bahwa Kevin Dix akan menjalani sumpah WNI pada 7 November di Denmark. Hal itu disampaikan langsung Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetty Pasaipudian, merujuk informasi yang dia terima dari PSSI. Jelang pertandingan antara timnas Indonesia kontra timnas Jepang, kabar buruk justru menyerang Samurai Biru. Raksasa Asia itu harus kehilangan pemain andalannya Ayase Ueda yang menderita cedera saat memperkuat Feyenoord. Ueda terpaksa meninggalkan lapangan saat Feyenoord menghadapi Ajax Amsterdam sebelum babak pertama berakhir karena masalah hamstring. Cedera sang pemain ternyata cukup parah sehingga harus menutup paruh pertama musim kompetisi 2024-2025 lebih awal. Ayase Ueda tak bisa bermain sampai akhir tahun mendatang. Sang penyerang mengalami cedera pada paha yang mengharuskannya absen sampai paling tidak jeda musim dingin. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Feyenoord. Cedera yang dialami Ueda tentu mengharuskan pemain 26 tahun itu menepi dari FIFA Matchday bulan ini, di mana timnas Jepang akan menghadapi timnas Indonesia dan timnas Cina. Kehilangan Ueda bukan kabar baik bagi pasukan Hajime Moriyasu karena ia berperan penting menyumbangkan pundi-pundi gol bagi Jepang. Namun, ketidakhadirannya tentu sangat menguntungkan bagi pasukan Sintayong. Apalagi, Sintayong sendiri mengatakan jika pemain nomor 9 yakni Ayase Ueda adalah pemain yang harus diwaspadai. Meski tanpa kehadiran Ayase Ueda, Jepang jelas tetap bertekad mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia. Namun Indonesia jelas bukan lawan yang mudah untuk ditumbangkan. Malut United mengumumkan bahwa kedua pemainnya, yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, tidak mengalami cedera serius saat tampil pada pertandingan BRI Liga 1 melawan Persita Tangerang. Pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, Yakob sempat terlihat cedera sehingga kemudian pelatih Imran menggantikannya dengan rival Lastori pada menit ke-73. Kemudian pada menit ke-88, giliran Yance Sayuri yang ditarik keluar lapangan untuk digantikan Muhammad Rio Saputro. Meski demikian, Malut melalui dokter tim yakni Dr. Peras Ardiles mengonfirmasi bahwa kedua pemain itu tidak cedera.
Baik Yakob dan Yance kembali dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada putaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, kedua pemain itu tidak mendapatkan panggilan dari pelatih Sintayong.